Utsman bin Affan adalah nama salah seorang sahabat Rasulullah yang begitu termasyhur. Hidupnya pun dipenuhi kisah-kisah yang menarik untuk diketahui. Beliau juga merupakan orang yang digelari dengan sebutan Dzun Nurain. Selain termasuk dalam deretan sahabat Nabi Muhammad, Utsman bin Affan juga pernah menjabat sebagai khalifah. Beliau merupakan salah satu khulafaur Rasyidin bersama dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di wilayah Taif, Arab. Ia adalah putra dari Affan bin Abi al-As dan Arwa binti Quraisy. Nama lengkap, dengan mazhabnya Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan, bin Abi al-As, bin Umayyah, bin Abdu Syams, bin Abdu Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Beliau terlahir dari kalangan keluarga kaya dan berpengaruh di Mekah. Beliau merupakan putra terpandang dalam tata sosial Bani Umayyah. Sejak kecil, dirinya ditempa dengan pendidikan yang baik hingga menjadi seorang yang pandai membaca dan menulis. Tak hanya itu, Utsman bin Affan pada saat mudanya juga dikenal mempunyai akhlak mulia, sopan, pemalu, dan bersih jiwanya. Sosoknya rupawan dan lemah lembut, memiliki berperawakan sedang, berambut lebat, berkulit sawo matang, dan berjenggot lebat. Utsman bin Affan juga memiliki bentuk mulut yang bagus, bahu bidang, dahi lebar, dan dua telapak kaki yang lebar. Utsman bin Affan termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, atau golongan orang yang pertama masuk Islam. Adapun orang yang memiliki peran besar dalam mengislamkan Utsman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal dakwah Islam, orang-orang Quraisy menyiksa para pengikut Muhammad di Mekah, termasuk Utsman bin Affan. Dikabarkan bahwa ia disiksa oleh pamannya sendiri dari Bani Umayyah. Namun, hal tersebut sama sekali tidak menggoyahkan keteguhan hati Utsman dalam memeluk agama Islam. Berhubung tekanan dan siksaan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy semakin berat, Utsman bin Affan bersama-sama dengan para sahabat lainnya hijrah menuju Habasyah. Di wilayah Ethiopia tersebut, Raja Najasyi memberikan suaka untuk orang-orang Muslim dengan adil dan bijak. Adapun ketika hijrah ke Madinah, Utsman bersama istrinya, Ruqayyah, termasuk dalam rombongan yang ketiga. Di Madinah, oleh Rasulullah, Utsman dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit dari Bani Najjar. Di Majelis Syuro, sebelum Umar bin Khattab wafat, sempat mengajukan 6 orang sebagai calon yang akan dijadikan penerusnya, yaitu 1. Utsman bin Affan, 2. Ali bin Abi Thalib, 3. Talhah bin Ubaidillah, 4. Zubair bin Awam, 5. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar bin Khattab wafat, Majelis Syuro berkumpul untuk membahas penerus khalifah umat Islam. Ringkasnya, Utsman bin Affan kemudian yang terpilih dan dibaiat pertama kali oleh Abdurrahman bin Auf. Hasil musyawarah Dewan Syuro kemudian menyatakan sepakat untuk memilih Utsman pada 3 Muharram 24 Hijriah. Usai dibaiat, Utsman bin Affan berpidato di depan kaum muslimin. Isi pidatonya berbeda dibandingkan 2 khalifah sebelumnya, yang berisikan visi politik. Utsman lebih memilih pidato dengan fokus utama nasihat kehidupan bagi umat Islam. Selama memerintah, Utsman telah melakukan banyak hal, di antaranya adalah melebarkan Masjid Nabawi, memperluas wilayah kekuasaan Islam, seperti menaklukkan Hisraf, Kabul, Ghazna, Balkah, dan Turkistan, serta membangun angkatan laut, hingga melakukan kodifikasi Al-Quran. Akhir hayat Utsman bin Affan, di akhir masa pemerintahannya, pemberontakan pecah di Mesir mengikuti jejak kota Kufah. Mereka mengirimkan delegasi besar ke Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Anak-anak para sahabat melawan dengan gigih untuk membela Utsman bin Affan, di antaranya adalah Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, hingga Marwan bin Hakam. Namun, berkat bujukan Utsman, mereka mau meninggalkan sang khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, yang tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan umat Islam, hanya tinggal bersama keluarganya dalam pengepungan tersebut. Ia lalu membuka Al-Quran dan membacanya ketika seorang dari Bani Sadus membunuhnya. Darah mengalir ke mushaf yang sedang dibaca Utsman, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 137 yang artinya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Demikianlah kisah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberinya sebaik-baik balasan dan tempat kembali.